Lur, selamat datang di Ngidul Ngelebu Film Jadul. Yo, apa kabar lu? Sehat-sehat keluarga besar yo. Balik mana ambil aku Icang skin legend PUBG seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengalur film asal Ukraina yang berdasarkan kisah nyata berjudul Sniper The White Raven tahun 2022. Bercerita tentang seorang guru yang banting setir menjadi seorang sniper Ukraina demi membalaskan dendam kematian istrinya yang dibunuh oleh tentara Rusia. Seperti apakah keuwowan film ini? Langsung aja kita gaskan pantun dari dulurku, Dodi Mac ya. Ada aja requestannya lur. Sucat pelat poong ngamlai profile dong ma in lewiaki ya nyoma Pada tahun 2014 di kota Horlivka, negara Ukraina, suatu malam seorang wanita yang sedang mengandung bernama Nastia sedang membuat ukiran malaikat dari kayu dan menyusun bebatuan putih yang membentuk simbol perdamaian. Inilah si gagak putih sniper. Nastia tinggal di sebuah gubuk dengan lahan kosong di sekitarnya yang dibangun oleh suaminya sendiri, yaitu Mykola, seorang ahli matematika, fisika, ekologi dan juga bekerja sebagai guru sekolah. Mereka berdua menganut paham pasifis yang artinya menghindari konflik dalam bentuk apapun, apalagi peperangan. Selain itu mereka juga hidup menyatu bersama alam dengan membuat pembangkit listrik engkol di rumah dan jauh dari teknologi modern. Akan tetapi karena kedua sejoli ini berdarah asli Ukraina, mereka sering mengalami diskriminasi dari orang-orang Rusia di sekitarnya. Seperti sebagian murid di sekolah yang tidak menghormatinya, juga reporter yang meliput rumah mereka dan menganggap kedua pasangan itu orang freak. Semua ini terjadi karena konflik antara Ukraina dan Rusia yang mulai berkecamuk dan pastinya berujung pada peperangan besar seperti yang kita tahu sekarang ini lur. Meski mendapat perlakuan yang kurang baik sebagai seorang pasifis, Mykola dan Nastia tetap sabar dan menjalani hidupnya dengan damai. Keesokan paginya saat berangkat ke sekolah, Mykola sempat melihat dua tentara patroli Rusia, yaitu Seri dan temannya. Ternyata hari itu sekolah diliburkan karena konflik di kota Horlivka semakin parah. Mykola pun gercep kembali ke rumahnya karena khawatir dengan kondisi istrinya. Dan ternyata bener lur, terlihat Nastia yang dihajar habis-habisan oleh kedua tentara tadi karena dianggap seorang mata-mata. Tega banget sumpah padahal lagi hamil ya kan. Mykola yang baru datang pun langsung dihantam endasnya dan rumah mereka pun dibakar habis. Ketika kedua tentara itu akan pergi dari sana, Nastia masih berusaha melawan dengan melempar sebuah batu. Lalu yang terjadi? Mykola yang sangat terpukul pun terus memeluk jasad istrinya Nastia yang sangat dicintainya. Sampai keesokan paginya dia ditemukan oleh prajurit Ukraina yang akan membawa Mykola ke tempat yang lebih aman. Sebelum meninggalkan rumahnya, Mykola pun mengambil ukiran kayu malaikat buatan Nastia dan juga mengubur jasad istrinya. Sesampainya di markas tentara Ukraina, Mykola yang masih sangat terpukul dengan kematian Nastia ingin membalaskan dendamnya ke pasukan Rusia. Tanpa banyak pertimbangan, Pak Komandan di sana langsung menerimanya untuk dilatih sebagai tentara. Seorang ilmuwan yang juga pasifis cinta damai seperti Mykola akhirnya melatih fisiknya dan juga belajar tentang persenjataan demi membela negaranya dengan nama barunya yaitu Raven atau burung gagak. Не затримаємось! Mykola pun terus berlatih dengan sangat keras bahkan di jam istirahat sekalipun, sampai akhirnya dibukalah pelatihan khusus untuk menjadi seorang sniper. Dan beberapa orang yang berminat pun langsung diterima, kecuali Mykola yang ditolak karena dia seorang pasifis bahkan gak tahu cara memakai senapan. Loh, main-main Mykola yang sudah berlatih pagi, siang, sore, malam dengan lantangnya mengatakan bahwa dia akan mendemokan bongkar pasang AK-47 hanya dalam waktu 20 detik saja, plus dengan menutup matanya.
Ну що, воїн? Почали. Це буде смішно. Поздравляємо, 18 секунд. Dengan potongan rambut cepak barunya, Mikola pun akhirnya diterima untuk berlatih sniper. Tapi jelas Mikola yang tidak begitu mengerti tentang peperangan dan persenjataan seringkali bertanya ke kaptennya bernama Andre ketika penjelasan teori. Mikola juga hanya diberikan rifle SKS yang lebih lemah dibandingkan punya teman-temannya, yaitu senapan Dragunov yang memang lebih dikhususkan untuk sniper. Tapi itu bukan suatu masalah bagi Mikola sang ilmuwan yang dengan mudah memahami teori antara jarak objek dan jumlah titik yang terlihat saat di kelas. Meskipun awalnya tembakan Mikola sering meleset, pada akhirnya dia berhasil menembak sesuai target dan mendapatkan skor di atas rekan-rekannya. Ти що? Це СКС, самозарядний карабін Сімонова. 40 і 800 4,5. Непогано, Ворон. Код зелений. +3, Ворон. Berkat kerja kerasnya, Mikola pun berhasil diterima sebagai seorang sniper dan akan mulai bertugas membela Ukraina bersama teman-temannya yang juga lulus latihan, yaitu Klim dan juga Dunai. Tak lama setelah itu, Mikola pun mendapatkan misi pertamanya untuk merebut salah satu pos perbatasan yang diduduki oleh Rusia. Dia diminta berjaga di samping Kapten Andre dengan bersembunyi di tengah-tengah rerumputan. Ketika mengeker dan siap menembak musuh-musuhnya, tiba-tiba datanglah mobil berisi 2 warga sipil yang identitasnya langsung dicek tentara-tentara Rusia. Dan mereka berdua pun mulai disiksa. Setelah menunggu waktu yang tepat, Mikola dan Andre menembak semua musuh-musuh di sana dengan sangat cepat. Чекаємо. Sayangnya masih ada satu musuh yang selamat dan langsung menyandera wanita sipil tadi. Tapi dengan tenangnya Kapten Andre berhasil menembak endasnya musuh melalui jendela mobil dari jarak yang cukup jauh. Бойовик за спиною Зарученка. Контроль! Mikola yang berhasil menyelesaikan misi pertamanya dengan sukses langsung diberi selamat oleh Kapten Andre. Setelah bendera Rusia di pos diganti dengan bendera Ukraina, Mikola dan kawan-kawan pun kembali ke markas. Di lain tempat, Dunai dan Klim juga menjalankan misi dan sedang tiarap bersembunyi dari serangan musuh. Akan tetapi dari kejauhan terlihat tentara Rusia yaitu Seri yang sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. Setelah mengaktifkan perekam video dari sebuah kamera, Seri pun akhirnya menembakkan senapan snipernya. Meskipun Dunai berhasil selamat, tapi naasnya Klim tewas tertembak. Di misi selanjutnya, Mikola berangkat subuh-subuh bersama pasukannya, melewati kabut yang sangat tebal lalu memasang ranjau Mon 50 dan mulai bersembunyi mengeker pasukan Rusia. Ironisnya salah satu tentara musuh adalah si anak Rusia selengean yang pernah membuli Mikola ketika dia mengajar. Karena berada di medan peperangan, bagaimanapun misi harus dijalankan, Mikola harus bertindak tegas dan ranjau pun akhirnya diledakkan. Дистанція 120. Іван? Вам на зустріч. Як прийняв? Setelah selesai berpatroli, Mikola melapor pada Kapten Andre dan mereka pun ngobrol ngalor ngidul. Ternyata Andre sudah berkeluarga dan terpaksa harus berbohong kepada kedua anaknya jika Andre sedang dalam perjalanan bisnis padahal lagi perang, ya kan? Begitu pula dengan Mikola yang menunjukkan ukiran malaikat dari istrinya Nastia yang telah meninggal saat mengandung. Beginilah gambaran peperangan yang beresiko tinggi dan banyak konsekuensi, di mana mereka harus meninggalkan atau bahkan kehilangan keluarganya. Di lain sisi, para tentara Rusia sedang mempersiapkan pasukannya yang terdiri dari beberapa truk juga mobil barakuda. Dan diantaranya juga ada tentara yang membunuh Nastia, yaitu Seri. Tak lama kemudian mereka semua pun mulai menyebar ke pos masing-masing. Sedangkan Mikola yang sedang mengeker beberapa tentara Rusia dari tengah rerumputan merasa melihat Seri padahal salah orang. Sudah jelas Mikola pun dikuasai amarah balas dendam kematian istrinya yang telah dibunuh Seri. Musuh yang membuat Mikola akhirnya menjadi tentara Ukraina. Meskipun Kapten Andre melarangnya untuk menembak karena masih banyak musuh di sekitar sana, tanpa pikir panjang Mikola pun langsung membidik dan menekan pelatuknya.
Walaupun tembakannya kena, tapi nah kan, area persembunyian Mikola dan Andre pun ketahuan. Sedangkan di kejauhan Sherry yang juga menggunakan snipernya mencari sumber tembakan tadi. Lalu yang terjadi? Снайпер на 10 часов. Второй в секторе К4. Дистанция 2000. Naasnya Kapten Andre tewas tertembak Sherry. Area persembunyian mereka pun langsung dibombardir mortir dan untungnya Mikola berhasil menyelamatkan diri sambil membawa jasad Andre kembali ke markas. Karena Mikola sudah melanggar perintah dan asal tembak tanpa menganalisa situasi, Mikola pun diperintahkan komandannya untuk bertanggung jawab memburu Sherry setelah keberadaannya ditemukan oleh para intelijen. Mikola pun merasa sangat bersalah karena kecerobohannya. Kapten Andre pun tewas dan meninggalkan keluarganya. Я тебе викличу, і ти розберешся з цим. Setelah itu Mikola melanjutkan misi mengalahkan beberapa sniper Rusia yang bersembunyi di tumpukan sampah dan di dalam gudang. Lalu beberapa hari kemudian Pak Kumandan mengadakan rapat tentang misi selanjutnya untuk memburu Sherry yang diduga sedang berjaga di sebuah pabrik kimia, di mana dia telah menumbangkan 5 sniper dan 3 penembak bersenjata mesin Ukraina, juga menyebarkan video aksi penembakannya ke internet dengan tujuan untuk menjatuhkan semangat pasukan Ukraina. Menurut data intelijen, di dalam sana terdapat 8 tentara Rusia termasuk Sherry. Komandan pun memerintahkan para pasukan untuk membunuh tentara Rusia yang berjaga agar Mikola bisa naik ke tower dan menyergap Sherry secara langsung. Serangkaian taktik tersebut harus dilakukan secara hati-hati karena terdapat bahan klorin yang sangat mudah meledak di dalam pabrik kimia, di mana itu bisa membahayakan lingkungan sekitar. Позивний «Сірий». Вже 5 наших снайперів поклав. Чистити тільки підхід. Далі ворон полізе до нього. Misi memburu Sherry pun akhirnya dimulai. Para sniper Ukraina telah bersiaga beratus-ratus meter dari bangunan pabrik. Sedangkan Sherry dan 1 sniper lainnya yang kita sebut saja Pak Ijo berjaga di dalam pabrik. Sementara itu, Mikola merangkak perlahan-lahan menuju pabrik dengan kostum lumutnya. Dan sesampainya di sana, 2 penjaga pun langsung dibunuh menggunakan pistol silencer. Lalu Mikola memberi kode ke pasukannya untuk segera mengambil posisi, menembak pasukan-pasukan Rusia di luar pabrik di saat yang bersamaan. Sementara itu, 1 prajurit Ukraina lainnya akan menembak secara asal-asalan sebagai pengalih perhatian dan agar suara tembakan teman-temannya tidak terdengar. Lalu yang terjadi? Группа, доклад. Ngeri. Bayangin Anda lagi enak-enak ngopi lur, terus dar, mampus kan. Sherry pun akhirnya sadar jika semua teman-temannya di luar sudah tewas karena tidak ada yang merespon radionya sama sekali. Lalu Pak Ijo pun diminta untuk mengecek sekeliling gedung, sedangkan Sherry sendiri akan memeriksa keadaan dari atap gedung. Dan terlihat semua teman-temannya yang berjaga sudah tewas tertembak. Sherry pun langsung meminta bala bantuan yang akan datang 10 menit lagi. Sementara itu, dengan terus berjalan tanpa suara, Mikola pun menuju lokasi Sherry mengintai dan untungnya nggak papasan dengan Pak Ijo. Betapa terkejutnya Sherry ketika kembali ke posisi snipingnya. Dia melihat ukiran malaikat milik Mikola yang ada di dekatnya. Sampai akhirnya setelah kematian Sherry dan Pak Ijo, Mikola pun langsung ngelut barang-barang Sherry, yaitu jam tangan dan senapannya. Di lain sisi, pasukan Rusia yang datang membantu pun langsung diserbu para sniper Ukraina dari kejauhan. Dari area peperangan tadi, Mikola berjalan kembali ke bekas rumah gubuknya dan berziarah ke kuburan istrinya Nastia. Karena Mikola akhirnya berhasil membalaskan dendamnya. Akan tetapi meskipun tujuan awalnya hanya untuk menewaskan pembunuh istrinya tercinta, Mikola masih terus melanjutkan karirnya sebagai sniper demi membela negaranya Ukraina hingga saat ini. Нехай ще побуде зі мною. Abuyar. Sniper.
Seperti yang sudah tak jelaskan di awal lur, film ini dibuat berdasarkan kisah nyata seorang sniper asal Ukraina bernama Mykola Voronin. Bisa di googling sendiri ya. Karakter Mykola dibuat persis seperti aslinya, yaitu seorang pasifis, ilmuwan, guru, dan sama-sama masuk militer karena ingin membalaskan dendam kematian istrinya. Film ini juga dibuat bersama banyak tentara-tentara asli Ukraina, dan bahkan aktor yang memainkan Mykola di sini beneran ikut perang membela negaranya lur, karena telah mendapatkan pelatihan saat syuting film. Pasifis yang tersakiti jadinya balas dendam yang dikombinasikan dengan fisika, lahirlah seorang monster sniper. Pengen rasanya gitu belajar sniper buat nembak endas-endas Anda yang belum subscribe ya. Ya wes gitu dulu lor, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk berperang yang tidak akan pernah ada habisnya. But say yes untuk ya tahu dong, masa tonton doang nggak subscribe lor, ayo dong, yo pinter ya, ya, assalamualaikum.